Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Disebutkan di dalam sebuah hadis tentang salah satu indikator yang paling mudah dikenali bagi seorang mukmin itu adalah kebiasaannya ke masjid sholat berjamaah. Idza ra'aitumur rajul ya'tadu ilal masajid fashhadu bi anna lahul iman. Disebutkan dalam hadis, jika kalian melihat seseorang yang biasa ke masjid, mudah ditemukan di masjid, fashhadu, maka kamu tidak apa-apa mempersaksikan bi anna lahul iman, bahwa di dalam hatinya itu ada iman. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang berita gembira bagi orang-orang yang suka berjalan di tengah gelapnya malam menuju ke masjid. Apa berita gembiranya? Bahwa gelapnya malam ini di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan rubah menjadi cahaya yang terang benderang. Jadi bergembiralah kita yang telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat fardu kita berjamaah di masjid. Namun ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Kadang-kadang seseorang itu hadir di masjid, kelihatannya berada di antara jamaah, namun dia luput mendapatkan pahala berjamaah. Luput mendapatkan pahala berjamaah. Ada di masjid, bermakmum, kelihatannya bermakmum, bahkan mungkin niatnya makmuman, tapi luput mendapatkan pahala berjamaah. Nah, kapan itu terjadi? Ketika kemudian seorang makmum ini tidak memperhatikan shaf, tidak memperhatikan shaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Qabisah bin Ma'bad al-Juhani, pernah melihat seorang laki-laki yang berdiri sendirian di belakang shaf. Berdiri sendirian di belakang shaf. Lalu setelah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil laki-laki itu, lalu kemudian mengatakan, istaqbil sholataka. Istaqbil sholatak, ulangi sholatmu. Fa innahu la sholata liman waqafa wahdahu khalfas shaf. Sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang shaf. Nah, memaknai hadis tidak ada sholat ini, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling tegas itu mengatakan sholatnya tidak sah, jadi harus diulangi. Faktanya Nabi kemudian memerintahkan orang ini untuk mengulangi sholatnya. Pendapat yang agak lembut lah mengatakan bahwa sholatnya itu tetap sah, hanya saja orang ini tidak mendapatkan pahala berjamaah. Tapi minimal sholatnya ini diperselisihkan statusnya.
Ya. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap rumah yang kita masuki itu pasti ada aturan dari tuan rumah. Setiap rumah yang kita masuki pasti ada aturan dari tuan rumah. Saya berikan contoh. Kita datang ke rumah jabatannya Pak Bupati. Nah, tentu ada protokoler yang harus kita patuhi. Ya, tidak boleh kita sembarang kemudian berjalan ke sana, berjalan ke sini, atau duduk di sana, duduk di sini. Karena tuan rumah itu punya aturan. Apalagi kalau istana presiden, lebih ketat lagi aturannya itu. Nah, begitu juga dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang datang untuk berjamaah di masjid, itu ada protokol-protokol yang mesti kita indahkan. Ya. Termasuk diantaranya adalah tentang bagaimana kita menempatkan diri di dalam shop itu. Jadi disebutkan dalam kitab-kitab fikih, yang pertama itu adalah tawassatu. Jadi setelah imam berdiri, kemudian di belakang imam ini, di tengah, pas di belakang imam itu. Nanti ada orang datang, nambah kanan. Ada orang datang lagi, nambah kanan terus. Nanti kanan ini mentok, baru kemudian ditambah ke kiri. Setelah kemudian sop pertama ini penuh, datang lagi jamaah berikutnya, jangan sambung di sudut kanan atau sambung di sudut kiri, tapi langsung ambil posisi di tengah. Susun ke kanan lagi, setelah kanan penuh baru disusun ke kiri lagi. Begitu seterusnya. Itulah protokol yang berlaku di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang mungkin karena ketidaktahuan, ada jamaah ini sop pertama sudah penuh, atau mungkin bahkan belum penuh. Mungkin di sudut kanan sana masih ada yang kosong, tapi karena masuknya dari pintu sana, dia pikir jauh. Atau mungkin dia pikir nanti ada yang ngisi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi jangan sampai kemudian kita berdiri di belakang, sementara di depan ini masih ada tempat yang bisa ditempati, maka orang yang berdiri di belakang ini diperselisihkan sholatnya. Ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, harus diulangi. Paling ringan mengatakan dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah meskipun sholatnya tetap sah. Nah, seperti itu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasa kita dengarkan Pak Imam itu ya sebelum sholat itu biasa mengucapkan tarassu wa'tadilu atau istawu aqimu sufufakum. Ya, ini sebenarnya sebagaimana Nabi SAW seperti itu. Jadi Nabi ketika hendak memimpin sholat itu biasa menghadap ke belakang, menghadap ke makmum. Kemudian kadang-kadang beliau mengatakan tarassu, rapatkan, wa'tadilu, luruskan. Kadang-kadang beliau mengatakan sawwu sufufakum, luruskan sop-sop kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, karena kesempurnaan salat itu bergantung kepada lurusnya saf. Kadang-kadang Nabi mengatakan wasaddul khalal, isi celah-celah yang kosong. Itu makna itu. Wasaddul khalal, isi celah-celah yang kosong. Wala takhtalifu, jangan berantakan. Fatahhtalifu qulubukum, maka nanti hati kalian juga akan berantakan. Ini contoh-contoh ini. Bagaimana Nabi SAW mengarahkan kita makmum ini untuk kemudian betul-betul memperhatikan sop-sop di dalam kita mendirikan sholat berjamaah itu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala,
kecuali jika memang di sop depan ini sudah full betul, tidak ada lagi celah yang bisa kita masuki, tidak mengapa kita berdiri di belakang sendirian. Tapi kita ambil posisi di tengah. Ambil posisi di tengah. Tapi selama ada tempat atau ada celah yang bisa kita masuki, kita masuk. Kita masuk. Jangan sampai kemudian merasa tidak enak, nanti saya geser-geser orang, karena kadang-kadang memang masih ada tempat yang bisa dimasuki. Ya. Jadi ukuran itu, ya, kalau di kampung kami ini biasa masih banyak orang yang bawa sajadah lebar-lebar. Ya. Sajadah lebar-lebar inilah kadang-kadang yang menjadi asbab sehingga sop-sop sholat ini menjadi renggang. Karena ada sajadah ya yang sebenarnya bisa muat 2 orang. Bisa muat 2 orang tapi dihamparkan oleh 1 orang. Kadang-kadang kita mau masuk ini tidak enak juga, kita mau injak sajadahnya orang. Nah, tapi sebenarnya tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan kalau sholat sendirian itu apakah harus menarik orang ke belakang? Ya, kan biasa kita dengarkan itu. Yang pertama, praktek seperti ini harus kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Di zaman yang kita boleh mengatakan kebodohan terhadap agama ini sangat meluas. Ini praktek seperti ini kadang-kadang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Ya. Kalau orang tidak mengerti kemudian ditarik ke belakang, itu malah berpotensi ya bisa rusuh nanti di dalam sholat itu. Ini sering di pondok dulu, saya di pondok ini kadang-kadang malah dijadikan guyonan. Jadi kadang-kadang ada santri yang datang belakangan, kemudian dia tarik temannya ke belakang. Setelah temannya ke belakang, malah dia maju gantikan temannya di depan itu. Terjadi seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita baca fatwa-fatwa mutaakhir ini, ya, dalam kompilasi fatwa ulama-ulama Azhar itu disebutkan bahwa ketika seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia tidak lagi menemukan celah yang ada di depannya, maka cukuplah dia mengambil posisi di tengah, lalu kemudian sholat sendirian. Ya, jadi dihindarkan untuk mempraktekkan praktek menarik orang ke belakang untuk menemani kita. Kenapa? Karena yang pertama itu tadi, boleh jadi karena kemudian ketidaktahuan, ya, sehingga ada orang yang merasa tidak terima, ya, malah mungkin merasa diganggu karena dia tidak tahu. Yang kedua, kalaupun kemudian dia mundur ke belakang, kalau seperti di masjid kita ini yang sopnya panjang, ini kemudian akan menyebabkan pergerakan yang, kenapa? Karena tempat yang kosong ini harus diisi. Otomatis yang di kanan ini akan bergerak, ini lagi bergerak, ini lagi bergerak, ini lagi bergerak. Ya, ini bisa madharat ini. Ya, oleh karena itu cukup 1 orang masuk kita, tidak ada tempat lagi, kita ambil posisi di tengah, lalu kemudian kita takbir, sholat sendirian. Nah, nanti ada jamaah yang lain masuk, baru ada yang menemani kita. Yang penting jangan berdiri sendirian di belakang shaf tanpa uzur. Tanpa uzur. Nah, hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ingin saya sampaikan terkait dengan masalah shaf berjamaah ini. Kadang-kadang ada shaf yang kosong di depan. Lalu kemudian jamaah di belakang ini saling mempersilahkan untuk tidak ada yang mau maju. Baku dorong-dorong. Kita mau.
Nah, ini hukumnya makruh seperti itu. Nah, jadi al-ithar fil ibadah, mendahulukan orang dalam masalah ibadah, itu hukumnya makruh. Jadi kalau dalam masalah ibadah itu kita harus punya semangat atau jiwa untuk bersaing dengan orang lain. Kalau perlu agak saling mendahului untuk mendapatkan tempat-tempat yang afdol. Jangan malah saling mempersilahkan. Itu dalam masalah ibadah. Beda kalau dalam masalah dunia, mendahulukan orang lain, ini hukumnya disunnahkan. Ya, jadi contohnya kita antri mau berbuka puasa, umpama prasmanan, ini piring sudah di tangan, umpama. Tapi kayaknya ada teman kita ini yang mungkin sudah lapar sekali, tidak apa-apa, kita persilakan. Temu dulu, silakan. Ini malah hukumnya sunnah. Atau mungkin kita lagi di pasar, kemudian kita mau beli baju lebaran, mungkin warna biru itu tinggal satu-satunya, sudah di tangan, tinggal kita bayar. Tapi ini ada orang di samping kita, kayaknya dia lihati terus itu baju kita itu, kayaknya dia paling suka warna yang kita, padahal tinggal satu-satunya. Maka disunnahkan untuk mendahulukan saudara kita ini. Kalau memang suka, silahkan ambil. Itu sunnah. Tapi kalau dalam masalah ibadah, contohnya seperti menempati sop yang di depan atau menempati sop yang di sebelah kanan, itu makruh hukumnya kita saling mempersilahkan. Ambil duluan kesempatan itu. Jangan biarkan orang lain mendahului kita untuk mengambilnya. Ya, seperti itu anunya. Aturan-aturan, protokol-protokol yang mesti kita perhatikan ketika kita menghadiri sholat berjamaah di masjid. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan karena ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tadi, bagaimana sholatnya orang yang berdiri sendirian di belakang shaf. Jadi jawabannya adalah kalau memang sudah tidak ada tempat yang bisa dimasuki, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi kalau masih ada tempat yang bisa dimasuki, kemudian dia tidak masuk, maka sholatnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, harus diulangi. Ada yang mengatakan sholatnya tetap sah, tapi hukumnya makruh dan dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, kemudian yang kedua, ingin saya jelaskan secara singkat. Bagaimana cara menggantikan imam yang batal wudunya dalam posisi sujud. Dalam posisi sujud ini. Ini kalau tidak pernah dipraktekkan ya agak kaku memang. Jadi yang pertama, orang yang berdiri pas di belakang imam itu minimal ngerti. Ya, minimal ngerti atau minimal dia punya pengetahuan tentang bagaimana caranya menggantikan imam. Jangan sampai tidak. Yang berdiri pas di belakang imam itu. Jadi ketika imam itu batal dalam posisi sujud, maka imam harus mengatakan, saya batal, mohon diteruskan. Ya. Saya batal, mohon diteruskan. Maka kemudian orang yang pas di belakang imam, ini dalam sujud ini ya, jangan sampai kemudian dia maju ke tempatnya imam dalam keadaan sujud. Ya. Jadi mengganti imam itu hanya dilakukan dalam posisi berdiri. Jadi caranya bagaimana? Dia teruskan dulu di posisinya. Jadi seumpama sujud, kemudian imam mengatakan, maaf, saya batal, mohon sholatnya diteruskan. Maka kemudian yang di belakang imam ini meneruskan sholat seperti biasa. Jadi Allahu Akbar duduk antara dua sujud, Allahu Akbar sujud kedua, kemudian Allahu Akbar umpama naik nih, sudah naik di rakaat kedua, nanti pada posisi berdiri itulah baru kemudian dia maju untuk menggantikan imam. Nanti pada posisi berdiri. Jadi begitu juga ketika ruku. Ya, jadi ketika umpama imam ruku, tiba-tiba
buang angin umpama. Nah, kemudian dia mengatakan saya batal sholatnya, tolong digantikan. Nah, maka yang di belakang imam ini jangan kemudian langsung maju ke tempatnya imam dalam keadaan ruku, tapi berdiri dulu. Berdiri dulu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian maju. Nah, itu pun maju harus memperhatikan langkah-langkahnya. Ya, jadi tidak boleh itu langsung 1, 2, 3, tidak seperti itu. Tapi majukan dulu kaki kanan, kemudian kaki kiri sejajar, berhenti sebentar, maju lagi kaki kanan, kaki kiri sejajar. Kalau 2 belum cukup, maka nanti maju lagi 1 kali, baru kaki kiri sejajar. Jadi antara satu langkah dengan langkah berikutnya ini ada saktah. Jadi ada diam sebentar, kira-kira cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu mungkin sekitar 3 atau 4 detik, baru kemudian melangkah lagi, berhenti sebentar, melangkah lagi, setelah itu baru kemudian. Nah, setelah imam ada pada posisinya, barulah kemudian makmum di belakang ini bergerak untuk merapatkan kembali barisan. Jadi sekali lagi yang paling penting kita ingat, penggantian imam yang batal sholatnya itu dilakukan ketika posisi sudah berdiri, baru maju. Jangan dilakukan ketika sedang ruku atau ketika sedang sujud. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.